Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat. Semoga yang kita lakukan ini diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang menyampaikan ajaran-ajaran yang hak, yang mana ajarannya patut kita ikuti dan kita laksanakan sampai hari akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, yang ada di alam ini, baik yaitu alam syahadah maupun alam yang gaib, itu adalah makhluk Allah semuanya. Termasuk kita ini sebagai manusia, apalagi sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita ini adalah abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ini dinyatakan sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya kita ini mengarungi kehidupan di dunia ini sangat butuh sekali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dalam pertolongan Allah ini pastinya akan kita rasakan dengan hati yang tenang. Kemudian kita pun dalam menjalani kehidupan ini insya Allah diberikan hati yang mutmainnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu para jamaah rahimakumullah, banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu menjadikan amal-amal kita ini jalan nantinya membuka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita ambil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi para jamaah rahimakumullah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini,
Allah memerintahkan kita ketika kita ini mau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan sabar dan jalan kita melaksanakan sholat. Maka para jamaah rahimakumullah, sabar itu sendiri paling tidak yang perlu kita ketahui adalah 3 hal yang kita lakukan. Bahwasannya as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. As-sabru fi tarkil ma'asi, sabar dalam kita ini meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal musibah, sabar kita ini menghadapi musibah-musibah yang kita rasakan. Jadi para jamaah rahimakumullah, penting sekali bahwasannya sabar ini ada di dalam diri kita pribadi-pribadi. Karena bagaimanapun kesabaran ini sangat penting sekali ketika kita ini menghadapi apapun yang kita lakukan di dunia ini. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mengingatkan bahwasannya ketika beliau ini mengajarkan Quran surat Al-Asr, yang mana di dalamnya adalah ada watawasaw bisabr, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan Quran surat Al-Asr sampai 7 bulan. Kalau misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan Quran surat Al-Ma'un hanya 3 bulan, maka Quran surat Al-Asr ini diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para jamaah dan para santrinya sampai 7 bulan. Ini mengingatkan bahwasannya di sana terdapat bagaimana orang-orang yang merugi itu. Tetapi orang-orang yang merugi itu nantinya bisa dihilangkan kerugiannya itu dengan amanu wa amilus shalihat, beriman, beramal soleh. Kemudian di dalam surat Al-Asr itu ditutup dengan watawasaw bisabri watawasaw bil haqqi watawasaw bisabri. Jadi nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Jadi para jamaah rahimakumullah, yang pertama, kita dalam diri kita kalau misalnya mau menggapai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ada sikap dan sifat sabar yang itu patut kita terus-menerus mempunyai sikap itu. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 itu menyatakan bahwasanya orang-orang yang mau mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat. Ini penting sekali para jamaah rahimakumullah, karena sholat itu bagian dari ibadah khassah. Jadi al-ibadatu at-taqarrub ilallah. Ibadah itu sebenarnya adalah bagaimana kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah sholat tergolong kepada ibadah khassah. Ibadah khassah itu adalah ibadah yang sudah jelas secara dalil naklinya sudah ada. Dari Al-Quran perintahnya kita harus mendirikan sholat. Kemudian dari hadis-hadis Nabi pun bagaimana kita ini betul-betul berittiba atau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berikhtiar bahwasannya kita memperbaiki bacaan-bacaan sholat kita. Kita ini berikhtiar untuk memperbaiki gerakan-gerakan sholat kita, di mana di sana ketika ruku disertai tumahnina, sujud disertai tumahnina. Ini bagian dari bagaimana kita ini menjadikan diri kita adalah hamba-hamba Allah yang nanti melaksanakan ibadah sholat dengan khudu wal khusyuk. Kita merendahkan hati kita ini di hadapan Allah dan berusaha kita melaksanakan sholat itu dengan hati yang tenang. Sangat malu sekali para jamaah rahimakumullah kalau kita ini tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Allah sudah memberikan kepada setiap manusia di alam ini 24 jam, 1 hari 1 malam.
Kalau toh kita hitung satu kali sholat kita ini adalah 10 menit, maka 5 kali yang wajib itu hanya membutuhkan 50 menit. 50 menit itu tidak sampai 1 jam. Maka sangat merugilah kalau misalnya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang saat ini masih diberikan kesempatan kehidupan, kemudian diberikan kesempatan kesehatan, meninggalkan yang namanya perintah sholat. Jadi insya Allah para jamaah rahimakumullah, sholat ini bagian dari ibadah yang ibadah khosah, ibadah yang mahdoh, yang mana di dalamnya adalah terdapat doa-doa yang sangat luar biasa, yang itu menjadikan diri kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, yang kedua, amalan apa yang itu bisa menjadikan dalam diri kita ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama tadi, kalau misalnya dari Quran surat Al-Baqarah 153, sabar dan sholat, maka kita ambil Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal kepadanya. Jadi para jamaah rahimakumullah, takwa paling tidak ada yang mendefinisikan bahwasanya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita selalu mengikuti, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah mempunyai sikap furqan. Apa sikap furqan itu? Al-furqanu, jadi bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi orang-orang yang bertakwa itu ketika sudah diberikan akal pikiran, diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan agama maupun yang lainnya, maka sebenarnya harus menjadikan dirinya mempunyai sikap furqan, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi insya Allah kalau misalnya dalam diri kita ini selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertolongan Allah pun akan selalu datang kepada kita. Dan yang selanjutnya adalah apapun nantinya ikhtiar kita, kemudian doa kita, yang terpenting lagi adalah bagaimana kita ini nantinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, karena jangan sampai dalam diri kita ini ada nanti rasa takabur, kemudian rasa ujub. Ini nantinya yang menjadikan pertolongan Allah itu akan lambat datang kepada kita. Jadi orang-orang yang sombong itu menyatakan dirinya itu akan lebih baik daripada orang lain dan lain sebagainya. Jadi naudzubillah. Jadi makanya saya sering menyatakan bahwasanya kalau manusia itu sudah diberikan umur lebih dari 40 tahun, maka ingatlah surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li wa dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi di sana sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kau sudah mencapai umur, Allah masih sudah memberikan kesempatan kehidupan di atas 40 tahun itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita.
Kemudian jangan lupa kalau misalnya kita masih mempunyai orang tua, maka kita pun harus lebih berbakti kepada orang tua. Kemudian ada di sana juga bagaimana wa aslih li wa dzurriyyah. Jadi memperbaiki amal-amal kita ini jangan berhenti sampai diri kita saja. Tetapi bagaimana kita harus memikirkan kebaikan-kebaikan itu nantinya akan tertularkan kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Anak cucu kita, kemudian orang-orang di sekitar kita, atau ada bahasa kader-kader kita pun harus benar-benar itu melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian di sana ini tubtu ilaika. Kita banyak-banyak memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berdoa semoga kita ini tetap dalam keadaan muslim, keadaan selamat. Karena banyak sekali kalau misalnya tidak ada filter dalam diri kita, kita pun nantinya terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, yang kedua, Quran surat At-Tolak itu mengingatkan kita bahwasannya orang-orang yang mau tetap mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berikhtiar meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Istaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Para jamaah rahimakumullah, saya tambahkan satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang itu berkaitan dengan bagaimana kita ini menjalani kehidupan dalam pertolongan Allah. Maka satu ayat lagi adalah surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum astajib lakum ud'uni astajib lakum. Jadi kita pun harus doa kita ini diperuntukkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini nantinya menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali para jamaah rahimakumullah. Jadi doa-doa kita harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha memiliki alam ini. Allah lah yang memiliki makhluk yang ada di alam ini. Pastinya Allah pun nanti akan maha mengetahui apa-apa yang dimunajatkan, dimohonkan, kemudian dihajatkan oleh makhluknya. Maka apapun keadaan kita harus dalam hati dan pikiran kita ini adalah husnudzon dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita menjalani kehidupan ini dengan penuh husnudzon, kebaikan dalam pikiran dan hati kita, insya Allah Allah pun akan selalu membukakan jalan yang benar, kemudian petunjuknya, sehingga kita ini menggapai maradhatillah atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wal
العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحلمنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين في إندونيسيا. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين في هذه الدنيا. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين في فلسطين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.